Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Adira Putri dengan NIM 2119060 akan mengawali presentasi makalah kelompok 3 dengan materi penelitian kausal komparatif. Nah, untuk penjelasan pertama ini tentu saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penelitian kausal komparatif itu sendiri. Jadi, penelitian kausal komparatif adalah salah satu jenis penelitian yang tentunya dilakukan secara sistematis dengan cara mengendalikan variabel bebasnya secara langsung. Jadi, pengendalian variabel bebas itu dilakukan karena memang pada dasarnya variabel-variabel tersebut bisa saja sudah tidak dapat dimanipulasi lagi. Nah, terkait dengan penelitian kausal komparatif ini, terdapat beberapa pandangan para ahli. Salah satunya itu adalah pendapat dari Sugiono yang menyatakan bahwasanya masalah penelitian dalam hubungan kausal itu memiliki rumusan asosiatif. Adapun maksud dari rumusan asosiatif ini adalah ia menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian, dari Donald Airy yang menyatakan bahwasanya penelitian kausal komparatif ini memiliki jenis pendekatan post ex facto. Jenis pendekatan penelitian post ex facto ini adalah di mana peneliti itu tidak perlu mengendalikan variabel bebasnya secara langsung, karena bisa saja variabel bebas ini sudah terjadi sebelumnya atau memang tidak dapat dimanipulasi lagi. Demikianlah sedikit ringkasan penjelasan dari saya mengenai pengertian atau orientasi dari penelitian kausal komparatif ini. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan saya Windy Andrian. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya Windy Andriani dengan NIM 2119253. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah metode penelitian tersebut. Baiklah, di sini saya sebagai pembekalan kelompok 3 akan melanjutkan makalah kami yang berjudul penelitian kausal komparatif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu tentang pengertian penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif yang eksperimen kedua-duanya berupaya untuk menciptakan hubungan sebab dan akibat. Kedua-duanya melibatkan kelompok-kelompok perbandingan. Perbedaannya adalah pada penelitian eksperimen, penyebab yang dicurigai dimainkan atau dimanipulasi. Penelitian kausal komparatif merupakan jenis penelitian yang menguji suatu hipotesis tentang hubungan sebab dan akibat dari beberapa variabel. Penelitian ini dapat digunakan untuk menguji apakah suatu variabel memiliki pengaruh terhadap variabel lainnya, dan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan relatif variabel bebas terhadap keberadaan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan dari suatu variabel, biasanya diberi dengan simbol Y berdasarkan kondisi variabel bebas, yaitu simbol X. Nah, berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya tanpa memberikan perlakuan terhadap variabel yang telah ada tersebut. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadillah dengan NIM 2119071. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu bagian B, tujuan penelitian kausal komparatif. Adapun untuk tujuan melakukan penelitian kausal komparatif antara lain, yang bagian A, memperoleh kemungkinan sebab dan akibat. Tujuan melakukan penelitian kausal komparatif ialah agar memperoleh kemungkinan hubungan variabel bebas dan variabel terikat, sehingga
kemudian mampu memberikan kemungkinan penyebab atau topik penelitian tentang sebagai dasar memperoleh jawaban yang diinginkan dalam tujuan penelitian. Bagian B yaitu memperoleh fakta atau hasil penelitian. Kemungkinan lain yang dapat diberikan dalam metode penelitian konsol komparatif ialah memperoleh fakta atau hasil penelitian yang disajikan dalam riset, sehingga hal ini kemudian mampu menjadi tuntutan untuk memperbaiki mutu serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada saudara Habib dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Hafif dengan NIM 2119079 akan melanjutkan pembacaan makalah dari kelompok 3 tadi pada bagian tujuan penelitian kausal komparatif, yakni contoh penelitian kausal komparatif. Adapun untuk berbagai bentuk yang menjadi bagian daripada contoh penelitian komparatif antara lain: yang pertama, melihat penyebab meningkatnya keminatan untuk menjadi guru matematika di FKIP Universitas 11 Maret. Melihat penyebab meningkatnya keminatan untuk menjadi guru matematika di FKIP. Menganalisis faktor-faktor penyebab lamanya lulus mahasiswa bidik misi yang mengikuti organisasi di kampus. Selanjutnya, memperoleh determinan pernikahan usia muda di daerah yang dekat dengan perkotaan. Yang keempat, melakukan studi kasus tentang remaja laki-laki di SMA Sukaraja yang sering terlibat tawuran, khususnya pada siswa yang menjadi perokok berat dan yang tidak menjadi perokok. Selanjutnya, melakukan studi terhadap perilaku agresif laki-laki yang cenderung tidak melihat sinetron dalam tayangan televisi dari 3 jam per hari. Dan terakhir, melakukan perbandingan kinerja akademik antara guru SMA Sinar Bangsa dan MA Kebumen Jaya dalam memberikan pelajaran matematika. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Hasya dengan NIM 2119048. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya poin C, prosedur penelitian kausal komparatif. Menurut MSIR, penelitian kausal komparatif memiliki 5 tahap. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menentukan kelompok yang memiliki karakteristik yang akan diteliti. Yang ketiga, pemilihan kelompok berbanding. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Pada penelitian komparatif memiliki prosedur yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang lainnya. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama, penentuan masalah penelitian. Pada tahap perumusan masalah penelitian atau pertanyaan, peneliti berspekulasi dengan apa yang terjadi atau apa yang menjadi penyebab fenomena yang berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, teori atau pengamatan langsung. Kemudian yang kedua, penentuan kelompok yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Peneliti harus menentukan kelompok seperti apa yang akan diteliti disesuaikan dengan isu atau masalah yang akan diangkat atau yang akan dibahas. Yang ketiga, pemilihan kelompok berbanding. Setelah memperoleh kelompok yang akan diteliti, langkah selanjutnya memilih kelompok berbanding dengan mempertimbangkan karakteristik yang membedakan dengan kelompok lainnya. Yang keempat, pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang harus memenuhi validitas dan reliabilitas. Yang terakhir, analisis data. Pada tahap terakhir yaitu analisis data. Analisis data dimulai dengan analisis statistik deskriptif, yaitu menghitung rata-rata dan simpangan baku. Kemudian dilakukan analisis yang mendalam dengan statistik inferensial. Mungkin itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfajri, NIM 2119144 akan melanjutkan penjelasan bagian C, yaitu menurut Sumadi ada beberapa langkah-langkah pokok dalam studi kausal komparatif. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, yang kedua melakukan penelaahan kepustakaan, yang ketiga merumuskan hipotesis-hipotesis, yang keempat merumuskan asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu, yang kelima merancang cara pendekatannya, antara lain satu, pilihlah subjek yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan. Yang kedua, pilihlah atau susunlah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, tentukan kategori-kategori mengklasifikasikan data tersebut. Yang keempat, memvalidasikan teknik untuk mengumpulkan data. Yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan data atau menyusun laporannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sarah Afifah dengan NIM 2119049 akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang karakteristik penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif bersifat ex post facto, yaitu data yang dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung atau telah terjadi. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari penelitian kausal komparatif ini yaitu yang pertama, permasalahan dalam penelitian kausal komparatif merefleksikan dua variabel atau lebih. Yang kedua yaitu hasil dari studi kausal komparatif adalah berkenaan dengan sifat gejala-gejala yang dipersoalkan. Yang ketiga yaitu jika hubungan data variabel telah ditentukan, kemungkinan akan sulit untuk menentukan mana sebab dan mana yang akibat. Yang selanjutnya yaitu dua atau lebih faktor yang saling berhubungan tidak memberikan implikasi terhadap adanya hubungan sebab dan akibat. Baiklah, hanya sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.